Kita sekali lagi beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita. Shalom anak muda, shalom youth. Shalom anak muda. Yes, gue mau kita bangkit berdiri dulu dong sebelum kita lebih dengarkan firman lagi. Nah, lu udah salamin hari ini, udah ucapin tahun baru. Nah, gue mau kalian salamin minimal 5 orang dan katakan selamat tahun baru, Anda luar biasa. Wis, Anda luar biasa. Anda luar biasa. Anda luar biasa. Entah kenapa nih bagian kotak tengah ini kosong ya. Bentuknya rektangular jadi ya. Wah Olivia, kamu bajunya merah sendiri, kamu udah mau Cynthia ya? Yang lain pada hitam-hitam sama putih, kamu merah. Yes, kalau sudah ayo balik, kita boleh duduk, kita boleh dengerin firman Tuhan. Jadi siapa yang kemarin tahun baru ada keluar kota boleh angkat? Wih, oleh-olehnya mana? Oleh-olehnya ada. Ya. Siapa yang kemarin pas tahun baru ada lakukan barbecue di rumahnya atau di rumah temennya boleh angkat tangan? Jadi ya nggak kerasa ya, udah teman-teman udah 2025. Sebenarnya kayak cepet banget sebenarnya dari 2024 tiba-tiba gue juga bayangin udah 2025 gitu kan ya. Jadi everything semuanya tuh berasa kayak cepet gitu. Ini juga kalau kita udah mulai di tanggal, ini kan tanggal 4 ya. Kayak gue udah mikir kayak wah besok hari Senin udah masuk lagi gitu kan. Jadi begitu cepet waktunya. Nah buat hari ini gue dapat tema tentang yang namanya big decision. Jadi ada sebuah keputusan besar yang harus kita buat di setiap pada orang-orang yang ada di sini nih jadinya nih. Nah, gue akan mulai dengan satu story yaitu cerita si Johnny. Nah, Johnny, dokter, gue punya dokter namanya dokter Johnny jadi. FYI, jadi ya slide 2 aja langsung tunjukin. Jadi Johnny ini ibaratnya ceritanya adalah dia baru lulus SMA ya jadi ya kan. Nah, Johnny ini bingung dia mau kemana. Dia punya 3 jalan. Pertama jalannya adalah dia diajak untuk berkuliah, disuruh bapaknya. Kedua, tapi dia punya keinginan untuk bekerja. Dan yang terakhir, temennya itu ngajakin dia untuk buka bisnis bareng di kafe. Jadi punya 3 option ya, 3 option. Nah, 3 option ini punya ending yang beda-beda, punya konsekuensi yang beda-beda. Dan ini akan gue kasih tahu untuk 5 tahun ke depan jadi apa. Nah, mungkin ada yang mau pilih, yang pilih dia kuliah, boleh angkat tangan. Cukup banyak yang maunya dia kuliah gitu. Oke, yang dia maunya bekerja boleh angkat tangan? Oke, yang mau dia berbisnis angkat tangan? Kok gak ada yang mau bisnis? Ya ampun. Si Johnny malah diajak untuk kuliah. Oke, banyak kan di sini mayoritas untuk berkuliah ya jadinya ya. Jadi kalau yang untuk berkuliah selama 5 tahun jadinya Johnny setelah tahun keempat dia akhirnya lulus kuliah dan sekarang karena dia udah kuliah dia berhasil masuk di perusahaan yang oke, mungkin kayak perusahaan Unilever dan dia juga udah dapat gaji yang oke. Itu ending 5 tahun untuk yang kuliah. Nah untuk yang bekerja, 5 tahun kemudian dia sudah bekerja udah cukup lama dan sekarang dia sudah menikah dan dia punya bisnis sendiri. Ya kan dia udah 5 tahun bekerja di umur dia yang di 3 tahun 4 tahun dia memilih untuk menikah. Ya kan udah punya uang lah ya ibaratnya. Nah jadi terakhir ada yang dia diajak bisnis. Diajak bisnis di tahun kedua temennya cabut. jadi dia ditinggal, dia terlilit hutang dan sekarang lagi bayar utangnya dengan cara dia harus bayar 60% dari gaji income-nya dia. Jadi dia hidupnya masih sama aja sih sebenarnya, sedih juga sih sebenarnya yang berbisnis sebenarnya. Cerita ini bukan bilang berbisnis jelek, tapi gue mau bilang bahwa setiap keputusan yang kita ambil itu punya konsekuensinya, punya sebuah efek yang kita nggak tahu buat kira-kira 3 tahun, 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan itu jadi apa sebenarnya. Nah kalau mau gue bilang adalah masa depan kita sangat bergantung kepada setiap keputusan yang kita buat, setiap keputusan ada konsekuensinya. Ini adalah poin yang gue mau kita mulai nih buat di hari-hari ini, buat di saat ini nih gitu. Setiap keputusan yang lo ambil ada konsekuensi. Antara konsekuensinya itu baik dan buruk kita nggak bisa jawab. Ibaratnya kayak lu baru ambil keputusannya sekarang,
konsekuensinya tuh baru lu tahu efeknya, dampaknya itu setelah berapa lama gitu. Sebagai contoh nih, ke waktu di zaman-zaman saya lagi bangun hubungan sama Cici Gledi, kita memilih untuk memiliki hubungan yang kudus, kita memilih untuk yang dimana di dalam otoritas, itu menghasilkan konsekuensinya adalah menghasilkan sebuah hubungan yang pernikahan yang sangat-sangat mau ngomong baik tapi kayak gitu kan, tapi kayak maksudnya gue sangat menikmati buat pernikahan gue kita merasain bahwa Tuhan sangat memberkati pernikahan gue. Contoh kedua adalah dimana kalau Koko memilih untuk tetap belajar, jadi ada masanya dimana Koko gagal sesuatu, tetapi Koko bangkit dan Koko memilih untuk gue harus mulai dari nol, gue harus belajar, terserah Tuhan mau perbuatin apa, pokoknya gue mau belajar, gue mau dibentuk. Nah, keputusan pada saat itu menghasilkan sesuatu yang gue tidak bisa bilang bahwa itu sangat-sangat memberkati gue gitu loh. Akhirnya kayak skill gue banyak, ya gue bisa dapat kerjaan yang oke gitu, gue punya pengalamannya banyak dan gue bisa kenal banyak orang dari sebuah keputusan di mana gue mau memilih untuk belajar dan gue mau dimulai dari nol, terserah Tuhan mau buat apa. Keputusan pada saat itu. Nah, gue bersyukur dengan keputusan gue pada saat itu. Tapi juga tentu ada keputusan yang jelek yang udah gue juga ambil. Contohnya adalah keputusan mungkin untuk hidup tidak kurang sehat gitu. Dan arti makan sembarangan atau hidup kurang baik gitu. Sehingga hari ini mungkin ada kena sakit atau hari ini ada sesuatu yang mungkin ya bikin gue jadi ada kelemahannya gitu. Tapi ya itu sebuah keputusan yang sudah kita ambil dan gue bersyukur hari-hari ini masih sudah kita bisa lewatin gitu. Nah, jadi setiap keputusan ada konsekuensinya ya, jadinya ya. Nah, hari teman-teman juga bisa bayangin gitu, hari ini udah ada punya keputusan apa, dan kemungkinan itu efek dari yang kamu udah ambil pada masa lalu. Tuh. Nah, gue lanjut. Jadi kita akan belajar satu tokoh di Alkitab. Ini titipan dari Cici Kenny yang nyuruh gue untuk bahas ini, yaitu ada di Lukas 19 ayat 1. Ya udah ada di depan, kita baca aja. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Gue mulai dengan ayat 1 dulu, karena ini begitu menarik sebenarnya. Jadi ceritanya adalah Yesus itu berjalan dari Galilea. Jadi kalau misalnya ini peta Israel, bayangin ini peta Israel, Galilea itu ada di atas, Yerusalem ada di tengah. Dia perjalanannya dari atas ini ke bawah ke sini kan, ke arah dari arah jam 6 lah ya. Nah, Yeriko dalam secara perjalanannya tidak maksudnya ya nggak lurus gitu loh, mestinya nggak searah gitu tuh jadi ya. Jadi ibaratnya dia di sini, Yeriko di sini, jadi dia kesini dulu baru kesini lagi gitu. Kayak sebenarnya secara perjalanan tuh kayak buat apa Yesus muter jauh gitu, maksudnya mampir dulu ke Yeriko yang mestinya tuh belok ke kiri dulu, padahal dia bisa tinggal lurus aja gitu. Jadi pas gue renungin bahwa pada dasarnya adalah Yesus mau ketemu Zakeus. Yesus secara sengaja dia mengambil sebuah momen bahwa di dalam perjalanan dia menuju ke Yerusalem, dia harus ketemu satu orang yang namanya Zakeus. Jadi makanya gue tulis di situ adalah dalam perjalanan ke Yerusalem dari Galilea, kota Yeriko tidak searah. Ini yang bahwa Yesus dengan sengaja dia ingin bertemu dengan Zakeus. Gue bayangin bahwa oh wow, berarti Tuhan terlebih dahulu yang berinisiatif untuk mencari Zakeus. Nah ini penting teman-teman, boleh di next slide. Ini penting banget bahwa definisinya adalah bahwa Tuhan yang pertama kali berinisiatif untuk mencari kita. Dia yang sengaja turun lahir jadi manusia, dia yang menghidupi, dia jalanin kehidupan manusianya. Lalu dia mati di kayu salib untuk nebus dosa kita. Karena dia tahu bahwa manusia itu mau dia berusaha sampai kayak gimana pun, dia gak bisa sampai ke Tuhan. Dia gak bisa nyari Tuhan dan dia gak bisa menyelamatkan dirinya. Sehingga diperlukan suatu cara supaya manusia itu bisa menuju ke posisi yang sama, itu ya posisi di mana dia bisa kekekalan, keselamatan. Makanya inisiatif itu dimulai dari Allah gitu. Inisiatif dimulai dari Allah. Dan karena gue bayangin ini, pada hari ini momen ketika kita dengar firman
firman ini teman-teman. Gue mau bilang bahwa hari ini Allah sedang mencari-cari kita. Kita ini dikatakan adalah orang-orang yang terhilang, domba-domba yang hilang. Di Roma 12, Roma 3 ya, Roma 3 ayat 12 ya kalau nggak salah. Roma 3 sampai 12. Dikatakan bahwa semua manusia itu berdosa. Semua manusia berdosa dan nggak ada yang mikirin Tuhan, nggak ada yang nyari Tuhan. Sama sekali nggak ada yang kepikiran buat dia tuh mencari hal yang benar, mencari Allah. Nggak ada yang sama sekali manusia yang bisa pikirin gitu. Tapi di ayat yang sama di Lukas 19 ayat 10 yang dia khususkan untuk Zakeus berkata bahwa anak manusia datang untuk nyelamatin manusia, untuk orang-orang yang terhilang. Dan gue bayangin bahwa hari ini teman-teman, kondisi kita mau seperti apapun, mungkin kita udah lama, kita habis tahun baru, ada yang mulai ngedrop soal buat saat teduhnya, sudah mulai juga kayak udah malas ikut gereja, sudah malas kayaknya untuk aktivitas pelayanan dan apapun. Hari ini Allah sedang sibuk mencari kita kembali, mencari kita. Nah, respon yang kita bisa lakukan adalah hari ini adalah bagaimana kita mau rela untuk membiarkan Tuhan mendapati kita. Untuk rela membiarkan Allah tuh bisa temukan kita hari ini. Jadi ketika kita lagi dengerin firman ini, ayo kita responin Tuhan gitu. Tuhan lagi nyari, lagi sibuk mau nemuin kita lagi. Nemuin kita yang sedang terhilang di dunia ini gitu. Kita yang hidupnya terlalu asik di dunia, terlalu asik buat melakukan dosa. Tuhan sedang sibuk ngingetin kita lagi, Tuhan sedang sibuk untuk ketuk kita supaya kita balik. Ayo kita responi dengan, ya Tuhan, gue mau ketemu Engkau lagi. Gue mau bisa Engkau hadir di dalam diriku. Nah, gue lanjut cerita ini, cerita daripada Zakeus, yaitu ada di Lukas 19 2-5. Ini kita boleh baca berbarengan ya, jadinya ya, gue baca 2, 3 nanti kalian ya, 1, 2, 3. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Maka berlari-lari ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ini ada lagu Keganya nih setahu gue ya, lagu Zakeus nih. Gue pernah dengar lagi Zakeus seorang yang pendek gitu kan ya. Nah anyway, gue akan mulai dengan membahas sesuatu yang menarik juga, yaitu arti dari pemungut cukai. Pemungut cukai itu adalah, kalau misalnya gue tulis di sini adalah mana tuh? Orang yang bertugas mengumpulkan pajak dari masyarakat Yahudi untuk diserahkan kepada pemerintah Romawi di Israel. Jadi pada zaman itu Israel dijajah ya sama Romawi ya, jadinya dijajah sehingga mereka harus bayar pajak, harus bayar upeti. Gitu. Nah, pemungut cukai itu adalah ibaratnya orang yang Yahudi, mereka sebangsa, dia memilih untuk bersekutu atau memilih untuk under Romawi gitu. Dan dia intinya kerjanya nagi-nagi debt collector, nagi-nagi pajak kepada orang-orang sesama bangsa Yahudi gitu. Sehingga ini membuat dia sangat dibenci. Karena praktek mereka dalam meminta untuk setiap pajaknya ini adalah mereka memeras dan mereka tuh suka ya ibaratnya suka korupsi lah sebutannya gitu, suka korupsi dan memperkaya diri mereka sendiri gitu. Nah, karena seperti itulah mereka itu benar-benar nggak disuka, benar-benar dibenci. Mereka lewat aja tuh mereka benar-benar nggak direspek lah sama sesama bangsa mereka gitu. Dan si Zakeus biarpun badannya cebol, badannya pendek, ini orang kepala pemungut cukai. Definisi kepala pemungut cukai artinya dia adalah bosnya daripada staff pemungut cukai lainnya. Jadi ngerti gak? Semua kepala pemungut cukai, bayangan gue adalah posisi dia itu sangat tinggi. Dalam satu kota berarti Yeriko itu dikuasain sama si kepalanya dia gitu. Berarti semua pajak, semua uang korupsi dan semua apapun dia pasti dapat jatah. Sehingga dia sangat-sangat kaya. Bayangan gue dia sangat-sangat kaya gitu.
Itu yang sebenarnya menceritakan kenapa cerita Zakheus ini sampai ditulis gitu. Pernah bayangin gak sih kenapa di antara semua orang kaya yang ada di Alkitab atau semua tokoh-tokoh yang di Alkitab, kenapa nama Zakheus ini masukin? Gubernur aja yang salah satu gubernur yang dilayani Yesus itu nggak ada namanya juga gitu. Dan dari perwira-perwira nggak ada namanya, tapi Zakheusnya ada namanya. Dibikin 10 ayat khusus buat Zakheus gitu. Pernah bayangin gitu? Karena ini menunjukkan bahwa emang si Zakheus ini nih mukjizat Tuhan tuh yang menurut gue tuh ajaib gitu. Mukjizat Tuhan kan buat nyembuhin orang sembuh gitu kan ya. Tapi ini mukjizat Tuhan buat Zakheus adalah mengubah orang jahat jadi orang baik. Dari orang jahat banget, koruptor, jadi baik. Jadi baik. Itu makanya mukjizatnya Tuhan di cerita Zakheus ini gitu. Nah, kita lanjut ya gitu ya di pemungut cukai. Jadinya nah, ada dia yang menarik setelah itu adalah dengan posisinya dia yang kaya, sangat kaya gitu. Tentu bajunya bagus dong. Bajunya bagus. Gue bayangin dia yang lain pakai kain doang, dia pakai kain sutra gitu kan, semua udah pakai ini kan. Sepatunya Levi's gitu, sepatu Levi's jamnya Rolex gitu kan jadi kan. Nah, dibayangin gue dia udah saking bajunya kaya gitu, dia memilih untuk berlari dan dia penasaran, dia denger nih dari jauh nih tentang Yesus kan. Pada zaman itu kayaknya Yesus FYP deh menurut gue deh jadi ya. Jadi kan dia di TikTok kelihatannya Yesus gitu kan, wih rame ribuan view gitu kan jadi kan. Sehingga dia di tiap kota-kota tuh pasti kayak viral nih. Dia udah penasaran banget nih si Zakheus nih. Sehingga dia pengen ketemu Yesus untuk mengetahui ya mungkin Yesus ini apakah tipikal orang Yahudi yang sama yang membenci dia atau enggak gitu ya, atau sekedar dia cuma pengen tahu aja tentang Kristus gitu. Nah, tapi rasa pengen tahunya diresponi dengan sebuah tindakan, teman-teman. Kadang kita pengen tahu sesuatu, kita cuma kayak kira-kira ini apa ya? Habis itu lupa. Karena gue begitu gitu. Jadi contoh gue kayak itu nama artisnya siapa ya? Penasaran deh. Tapi habis itu berapa menit lupa, ke distract gitu. Ini benar-benar sampai diresponi sama si Zakheus dengan cara dia tahu dia udah deket nih. Tapi dia dengan baju kebesarannya dia mikir kayaknya gue mau ketemu dia deh. Gue harus ketemu dia nih. Dia lari terus naik pohon Natal. Bukan, pohon ara ya. pohon ara gitu. Dia naikin pohon ara. Badannya yang kecil gitu-gitu jagot manjat gitu. Jadi ya gitu. Jadi bayangan gue ya dia sangat effort banget buat ketemu Tuhan pada zaman itu. Dengan ya sekali lagi gitu, pasti dengan bajunya yang bagus, dia naik pohon ara, kotor dong dan segala macam. Dia nggak peduli dengan itu karena dia cuma mau lihat Kristus. Bagi gue bayangin ya cerita ini powerful gitu. Dari imannya atau rasa ingin tahunya si Zakheus, dia akhirnya dapetin sesuatu ya, di mana Tuhan meresponi dia gitu. Ingat tadi Tuhan yang berinisiatif untuk mencari dia. Tapi untuk keputusan untuk kita itu supaya Yesus bisa masuk ke dalam kita, itu harus dimulai dengan sebuah respon dari diri kita, respon untuk haus akan Tuhan. Makanya poin berikutnya adalah punyailah hati yang haus dan lapar, maka Yesus akan tinggal di dalammu. Ini poinnya teman-teman. Kalau kita sekali lagi Tuhan udah mencari-cari kita. Nah, dia mau masuk ke dalam kita. Respon supaya kita tuh bisa Yesus masuk dan tinggal di dalam kita adalah kita punya rasa haus dan lapar akan dia. Rasa hausnya tuh kayak gimana? Rasa haus yang dimana kita mau mengenal dia lebih lagi, mempunyai hubungan yang lebih lagi sama Tuhan gitu. Percaya atau enggak ya, ketika kita lagi deket-deketnya sama Tuhan, hidup lu akan sangat-sangat berdampak di dalam dunia, di dalam sehari-hari lu gitu. Lu mau kerja ya, lu pasti bawa Kristus di dalam kerjaan lu. Lu belajar sekolah ya, ketika lu lagi dalam posisi di mana lu deket sama Tuhan, lu akan bawa atmosfer surgawi gitu ya di sekolah lu. Nggak bohong, karena kehadiran Kristus itu bisa ngubahin diri lu dan orang lain. Orang lain pun yang nggak Kristen, yang nggak agama yang sama, bisa ngerasain bahwa hidup lu lagi ada sesuatu nih, hidup lu membawa dampak banget nih buat gue.
Dan itu bakal berasa banget ditentukan dari hubungan kita dengan hubungan pribadi masing-masing kepada Allah. Saat lu saat teduhnya bagus, saat lu sangat rindu akan Tuhan, lu akan spend waktu yang banyak untuk ya berdoa, memuji Tuhan. Dan itu akan terbawa dan akan terpancar di dalam kerjaan lu, terpancar di dalam sekolah lu. Lu ketemu orang tua lu juga, orang tua lu akan merasa ada yang beda dengan anak gua. Ya karena ada Kristus. Itulah mengapa ketika lu pengen ada sesuatu perubahan di dalam sekitar lu, baik itu untuk buat keluarga lu, baik itu untuk buat teman-teman lu, atau dengan posisi keadaan diri kita yang dimana buat masa depan kita atau apapun, itu harus ada Kristus dalam kita. Itu harus ada Kristus. Undang Kristus datang dengan kita tunjukin hausnya kita, dengan rasa kita pengen lebih tahu tentang Tuhan. Nah lanjut, ini ada di Lukas 19 ayat 6 sampai 10. Lalu Zakaria segera turun, Zakheus segera turun dan menerima menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya, dia cibir lah. Ya. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan ku kembalikan 4 kali lipat. 9 sebut teman-teman, mungkin boleh bantu baca. Lalu kata Yesus, pada hari ini engkau dan seluruh keluargamu diselamatkan oleh Allah dan diberikan hidup yang baik. Sebab engkau juga keturunan Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang sesat. Yes. Ketika gue akan lanjut dimana ketika Yesus udah hadir di dalam rumahnya nih ya, ini rumahnya Zakheus, kayak bukannya belum, ketika dia udah merelakan Tuhan untuk masuk supaya ke rumahnya untuk mampir gitu. Di situ ternyata Zakheus ada sebuah keresahan dalam hatinya. Keresahan dalam hatinya itu pasti dia ngomong bahwa harus ada sesuatu yang dibuat Zakheus. Harus ada sesuatu yang berubah. Harus ada sebuah perubahan yang harus dilakukan Zakheus. Ini mungkin sesuatu hal yang muncul di hatinya Zakheus pada saat itu. Karena cuma keinginan Tuhan untuk masuk, untuk dia mampir, Zakheus sampai berani ngomong, ya gue akan kembali, setengah dari harta gue akan gue kembali keberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang kuperas, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Kalau kita bayangin secara struktur conversationnya ya gitu ya. Yesus ngomong, gue mau mampir ke rumah lo. Lalu Tuhan, gue akan balikin setengah harta gue kepada orang miskin. Kan conversationnya nggak nyambung ya. Kayaknya ditanya mestinya Yesus, lu mau minum apa gitu kan. Itu lebih nyambung. Tapi kenapa Zakheus malah meresponinya dengan seperti itu? Bagi gue ini muncul benar-benar murni dari dalam hati gitu. Sebuah keresahan, sebuah omongan dalam hati yang dimana dia harus, you need to do something. Harus ada yang berubah, harus ada decision, harus ada keputusan yang harus lu ambil Zakheus. Dan dia bilang bahwa Zakheus, bahwa lu harus berubah. Gue harus berubah, mulai hari ini gue akan berubah. Dan pada saat itu ya Zakheus ngomong kepada Yesus sebagai respon iman dia, sebagai respon perubahannya dia gitu, bahwa dia akan ya melakukannya seperti itu. Bagi gue ini cerita indah sih, sangat-sangat indah. Zakheus dari orang yang merampas, dari orang yang suka ibaratnya koruptor, dia memilih untuk dia stop pada hari itu, dan dia memilih untuk bertobat. Ada sebuah penulisan dari kakak-kakak rohani yang pada saat itu ya yang ceritain Zakheus ini sejarahnya gitu. Dikatakan bahwa Zakheus itu di Yeriko akhirnya dia menjadi kepala gerejanya di sana gitu. Ini gue nyari searching ya gitu ya. Tapi teman-teman boleh nyari juga di googling gitu. Kira-kira
ending dari Zakheus itu apa gitu. Dan salah satu ending yang dikatakan bahwa salah satu pemimpin di gereja di mana gitu mengatakan bahwa dia itu jadi pemimpin gereja di dalam saat itu. Dan itu jadi sebuah hal ending yang indah teman-teman buat Zakheus ini gitu. Nah, firman hari ini tuh sebenarnya tertuju kepada kita semua gitu. Di poin terakhir firman hari ini, keputusan untuk mengikuti Tuhan adalah kunci untuk Allah merubah hidup kita. Keputusan untuk mengikuti Tuhan. Kita yang hari ini mungkin yang belum percaya sama Tuhan, kalau engkau dengar firman ini, gue mau coba menantang lo gitu, bahwa apakah ini momen dimana lo juga ragu akan masa depan lo juga bingung harus ngapain gitu, datanglah kepada Tuhan. Untuk lu bisa ngerasain bahwa Tuhan tuh yang akan menjamin sebuah masa depan yang indah. Dan buat kita semua gitu yang hari-hari ini yang mungkin udah jauh, yang sudah hidup udah terlalu enjoy dengan dunia, yang sudah tinggal di dunia ini dengan ya sudah terhilang lah ya sebutannya. Kembalilah ikut kepada Tuhan. Kembalilah ngikutin Tuhan. Kembalilah hampiri Tuhan dan ikutlah Dia supaya hidup kita tuh ada perubahan. Ada perubahan-perubahan yang indah yang bisa dilihat. Enggak cuma dengan diri kita, tapi kepada orang lain. Sama seperti Zakheus yang pada hari itu, momen itu dia ngambil keputusan. Hari ini juga gue mau tantang kita semua di sini gitu. Apakah kita kita pulang, kita berani untuk ngambil sebuah keputusan untuk kita mengikut Tuhan. Dan firman ini udah selesai teman-teman, gue mau undang para pemusik dan WL singer. Pada tahun 2009, 2008 itu adalah sebuah momen di mana diri gue juga percaya kepada Tuhan. Betul, emang dari gue kecil, dari SD tepatnya, orang tua juga cicing gue udah ngajarin gue untuk bisa ikut Tuhan ke gereja gitu. Tapi gue memberikan diri untuk bisa ngalamin Tuhan dan percaya dibaptis itu tuh 2009, 2010 itu di masa-masa itu. Dan masa dimana gue mengikut Tuhan pada sampai sekarang ini, Tuhan memelihara hidup gue. Tuhan memelihara setiap tahun, setiap bulan selalu ada keajaiban-keajaiban kecil, selalu ada mukjizat-mukjizat Tuhan menemani hidup gue. Dan gue bersyukur karena Tuhan gue adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang begitu ajaib, yang bisa memakai setiap orang untuk sama bisa ngerasain mukjizat-mukjizat dan jadi berkat dimanapun dia berada. Kalau hari ini mungkin kita masuk ke tahun 2025, lu berkata bahwa hidup gue biasa-biasa aja kok, gak ada sesuatu yang berubah, gak ada sesuatu yang gimana-gimana. Dan gue merasa bahwa in the end mungkin gue gak punya masa depan. Satu titik dimana gue berkata bahwa kayaknya juga better gue mati aja. Apakah mungkin ada yang di sini seperti itu? Kalau mungkin engkau adalah orang-orang yang hari ini, ya gue mengajak lu untuk kita sama-sama bisa ngikut sama Tuhan. Mengikut Tuhan bukan berkata seberapa sering atau posisinya kita udah melayani atau belum. Mengikut Tuhan itu adalah setiap hari, setiap momen. Dalam keadaan lo saat dulu yang bagus maupun yang enggak, keputusan untuk mengikut Tuhan itu adalah sesuatu hal yang indah buat kita bisa lakukan. Karena kita membiarkan diri kita untuk dirubahin supaya hari makin hari ada perubahan-perubahan yang begitu indah yang membuat kita makin mirip sama Dia. Dan waktu nulis firman ini juga gue mau bilang bahwa Tuhan, masa depanku, aku percaya bahwa itu begitu indah di tangan-Mu.
Rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik dalam hidupku. Dan ketika diriku memutuskan untuk mengikut Tuhan, aku percaya bahwa setiap rancangan-rancangan-Mu itu akan dinyatakan Bapak di dalam hidup-hidup kami semua ya Bapak di sini. Yuk teman-teman, kita bangkit diri yuk, kita nyanyiin lagu ini yuk. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. kami memutuskan untuk mengikut Engkau Tuhan. Kami memutuskan untuk kami percaya kepada Engkau Tuhan. Sekalipun mungkin hari ini kami masih bingung akan masa depan kami. Sekalipun mungkin hari ini banyak pintu-pintu yang kami nggak tahu harus mana yang kami pilih. Dan sekalipun dunia mungkin membenci atau tidak ada yang menjadi teman rekan kami ya Tuhan. Tapi ketika kami memilih untuk mengikut Engkau Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Engkau Allah yang ajaib yang bisa mengubahkan hidup kami ya Bapa. Engkau yang merubah hidup kami Bapa, supaya hari-hari ini Bapa, hidup kami membawa dampak ya Bapa buat sekitar kami ya Bapa. Keluarga kami yang saat ini belum percaya kepada Tuhan, Engkau akan pakai hidup kami untuk kami mempengaruhi, untuk membuat mereka juga percaya dan selamat kepada Tuhan. Pakai hidup kami, pakai anak-anak-Mu Tuhan yang ada di sini ya Bapa. Pakai di dalam setiap aspek kehidupan kami ya Bapak. Kerjaan kami, sekolah kami, studi kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah itu kami bawa atmosfer surgawi Tuhan di tempat kami berada Tuhan. Sehingga nama-Mu dimuliakan. Sehingga Engkau yang ditinggikan ya Bapa. Dan semua orang yang berkata bahwa Tuhan Kau Allah yang ajaib, yang telah memakai diri kami dengan dahsyat. Makasih Tuhan buat hari ini. Hari Tuhan di awal tahun ini aku berdoa Tuhan. Aku
Kau berdoa setiap daripada jemaatmu, setiap daripada anak-anakmu di sini Tuhan. Berani mengambil sebuah keputusan, berani untuk meresponi firman ini, berani pulang Bapa menjadi orang-orang yang berbeda Tuhan dibanding tahun mereka kemarin ya Bapa. Supaya setiap respon-respon ini Bapa itu gak cuma jadi sekilas, cuma jadi lewat saja Tuhan, tapi bisa kami lakukan, bisa kami hidupi ya Bapa. Makasih Tuhan buat momen ini. Makasih untuk waktumu Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai, tapi Engkau gak selesai buat setiap orang yang ada di sini. Kau belum selesai untuk berbicara, Kau belum selesai untuk mengubah hidup mereka. Kau belum selesai Bapa untuk hadir dan datang kepada setiap hati-hati yang ada di sini ya Bapa. Biar Tuhan Engkau yang berdampak Tuhan, Engkau yang menguasai Bapa setiap daripada hidup kami Bapa masing-masing di sini ya Bapa. Supaya kami Bapa jadi anak-anak-Mu yang dapat dengan bangga bilang, kami ngerasain Tuhan, kami ngalamin Tuhan. Di tahun 2025 ini Bapa kami ngalamin Tuhan. Kami ngalamin Tuhan dan hidup kami diubahin karena Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Bapa, firman yang tabur gak disia-sia. Tuhan ini bertumbuh, berbuah banyak Bapa, lebat dan dinikmati Bapa oleh orang-orang banyak juga ya Bapa. Terpujilah nama Bapa, kami bersyukur untuk momen ini Bapa. Kami bersyukur, kami akhiri firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman yang percaya sama-sama katakan amin.